البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Al-Babur Rabi' wal Ishrun, bab yang ke-24, bab Man ajabal futya bi isyaratil yadi war ra's. Orang yang menjawab fatwa, ini adalah apa? Menjawab permintaan fatwa. Dia berfatwa tapi dengan cara apa? Dengan mengisyaratkan tangan dan kepala. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah bahwasanya di antara penyebaran ilmu adalah fatwa. Dan di antara cara fatwa boleh dengan apa? Dengan isyarat. Yang penting isyaratnya mufhimah, isyarat yang memberikan pemahaman, bukan isyarat yang membingungkan. Itu boleh. Karena intinya adalah memberikan faedah ilmiah. Terkadang faedah itu dengan lisan, terkadang dengan tulisan, terkadang dengan isyarat anggota badan dan sebagainya. Tak masalah. Yang penting yang memerlukan bantuan tadi dia paham dan tahu jawabannya. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-haditsur rabi' wa samanun, haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Wuhaib, qala haddatsana Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas. Hadis Ibnu Abbas. Kita lihat sanadnya di sini Musa bin Ismail ini terulang. Beliau adalah yaitu siapa? Yaitu Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Basri. Beliau siqatun sabtun, bahkan kekukuhannya itu level-level number 1. Sampai-sampai apa? Yahya bin Ma'in mengatakan, semua guru saya takut pada saya kecuali Abu Salamah ini, Musa bin Ismail At-Tabuzaki Al-Minqari Al-Basri. Memang kesikohannya level tinggi sekali. Baik. Yang kedua, qala haddatsana Wuhaib, Wuhaib ibnu Khalid Al-Basri. Beliau Abu Bakar, siqah kasirul hadis. Baik. Kemudian qala haddatsana Ayyub, Ayyub Abu Bakar terkenal di dalam masalah apa? Masalah manhaj. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani Al-Basri, siqatun faqihun sunni. Ini Abu Bakar Ayyub bin Abi Tamimah Kaisan As-Sakhtiyani Al-Basri. Terkenal sekali ini Imam Ayyub. Di dalam masalah manhaj sering kalam-kalam beliau dinukilkan. An Ikrimah, dari Ikrimah, Abu Abdullah Ikrimah Al-Barbari. Baik. Kalau tidak salah apa, beliau ini dihadiahkan kepada Ibnu Abbas tatkala Ibnu Abbas ada di Basrah. Dihadiahkan, kemudian Ibnu Abbas betul-betul melatih dia. Bahkan kalaupun mungkin namanya apa, hamba sahaya ketika masih kecil mungkin suka bermain, tak mau dengar kalam, tak mau dengar cakap, diikat oleh beliau kakinya. Diikat lalu diajari ilmu tafsir. Suka tak suka engkau wajib dengar ini. Akhirnya jadi ulama besar, jadi ahli tafsir memang, dan jadi orang baik walaupun awal pendidikannya agak apa? Agak ekstrim. Kalau dia nakal, kakinya diikat. Nah, dulu ada di Indonesia itu seorang bapak-bapak Ustadz masa lampau sebelum ada fitnah manhajiyah. Nah, dia sudah wafat duluan. Kalau anaknya tak mau belajar digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, dipukuli biar anaknya mau belajar. Baik. Akhirnya anaknya jadi ustadz juga. Nah, semuanya sudah wafat, ayah dan anak sudah wafat. Nah, ini terkadang apa? Ayah ingin agar anaknya jadi baik, cuma anaknya yang belum paham kebaikan, nah, jadi degil dan tak mau taat, nah, terpaksa diikat misalkan. Baik. Akhirnya jadi baik. Baik. Ani bin Abbas, ma'ruf, beliau termasuk 6 yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan beliau turjumanul Quran Abdul Abbas Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib Al-Muttalibi, termasuk dari Ahlul Bait. Berarti hadis ini sanadnya musalsalun bil Basriyin, semuanya orang Basrah. Karena Ibnu Abbas beliau pindah ke Basrah juga memang. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila fi hajjatih, bahwasanya Nabi SAW ditanya ketika beliau berhaji. Faqal, ini seperti kes semalam, dzabahtu qabla an armi, saya menyembelih sebelum saya lempar jumrah. Padahal mestinya apa?
Mestinya adalah menyembelih yaitu apa? Lempar dulu baru menyembelih, kemudian baru cukur rambut. Ini dia menyembelih duluan. Harusnya yang penyembelihan di tengah. Fa'au ma'abiyadihi qala wala haraj. Maka Nabi mengisyaratkan dengan tangan beliau yang maknanya adalah tidak mengapa itu. Bagaimana? Beliau sebenarnya menjawab dengan lisan ataukah dengan tangan, karena dalam hadis yang sebelumnya Rasulullah berbicara. Mungkin apa? Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh, saking banyaknya yang bertanya, maka Rasulullah mungkin sempat keletihan atau tak mampu untuk banyak bicara lagi, perlu rehat, maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya, isyarat yang dipahami oleh orang Arab tentunya, bahwasanya ini artinya tidak mengapa, mereka paham. Makanya si rawinya di sini Ibnu Abbas memaknakan apa? Yaitu maknanya adalah la haraj, tidak mengapa. Adapun yang meriwayatkan dengan lidah bahwasanya Nabi memang mengatakan la haraj, itu hadis semalam, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Musalsalun bil madaniyin. Qal wa halaqtu qabla an adbah. Ada orang lain mengatakan saya mencukur rambut sebelum saya menyembelih. Mencukurnya malah di tengah, menyembelihnya di nomor 3. Tentunya ini terbalik. Fa'au ma'abiyadih. Maka Nabi mengisyaratkan dengan tangan beliau wala haraj, tidak mengapa. Baik. Sekarang pertanyaannya, bukankah bab ini membicarakan masalah isyarat dengan tangan dan dengan kepala? Sementara hadis yang di hadapan kita ini hanyalah dengan tangan saja. Yang kepala yang mana? Boleh jadi ini mimbabil qiyas. Kalau isyarat dengan tangan saja boleh, maka dengan anggota badan yang lain pun boleh tentunya dengan kepala. Yang penting yang bertanya itu memahami. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, insya Allah itu akan dibahas pada hadis yang lain, yang nanti Nabi mengisyaratkan dengan kepala beliau misalkan, atau dengan tangan. Kalau yang hadis 85 itu dengan tangan. Kalau hadis yang ke-86 itu Nabi nanti mengisyaratkan, atau Nabi atau bukan Nabi tapi apa? Aisyah, Asma, Aisyah menjawab Asma dengan apa? Dengan isyarat kepala, karena Aisyah waktu itu sedang sholat dan Nabi membiarkan itu. Nabi ketika itu sedang jadi imam. Sementara Nabi telah mengatakan, tidak tersamarkan bagi saya apa yang kalian lakukan di belakang saya ketika kita sedang sholat bersama. Tatkala Nabi membiarkan, berarti ini boleh. Menjawab dengan apa? Isyarat kepala. Inti dari hadis yang di hadapan kita, hadis yang ke-84 adalah bolehnya menyebarkan ilmu dengan isyarat, sebagaimana bolehnya menyebarkan ilmu dengan tulisan, sebagaimana bolehnya menyebarkan ilmu dengan mungkin apa? Ucapan. Tentunya dengan ucapan itu lebih jelas lagi. Terkadang menyebarkan ilmu dengan apa? Dengan contoh langsung, dengan Nabi memberikan contoh sholat, atau Nabi memberikan contoh istilahnya berwudu, atau Nabi memberikan contoh ketika sedang berhaji, dilihat langsung, misalkan walaupun tanpa bicara. Intinya semua jalan untuk menyampaikan ilmu itu boleh selama ilmu itu tersampaikan dan jalannya adalah jalan-jalan yang halal. Inilah inti dari pembahasan bab ini. Boleh berfatwa dengan isyarat. Yang penting isyaratnya tadi itu, yaitu memahamkan. Dan dari hadis ini tahulah kita bahwasanya setiap kesulitan yang terkait dengan masalah agama itu dikembalikan kepada dalil. Ketika sahabat bingung, ini saya tak sedar, saya melakukan begini-begini. Nah, tanya kepada Nabi. Nabi adalah dalil, yaitu memeriksa di dalam sunnah. Ternyata sunnah mengatakan boleh, maka tidak mengapa yang seperti itu. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.